Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu saudara-saudariku semua dalam keadaan baik ya, pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah pengabdian orang percaya, cara Tuhan memberkati kita. Pengabdian kepada Tuhan Yesus adalah sebuah anugerah, bukan sebuah beban. Pengabdian kepada Tuhan Yesus adalah kerelaan kita untuk bersyukur dan melayani Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang besar yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Pada saat ini saudaraku, saya ingin membagikan 4 kebenaran mengapa kita wajib melakukan pengabdian kepada Tuhan Yesus. Kebenaran yang pertama, karena segala sesuatu adalah milik Tuhan Yesus, maka kita wajib mengabdi kepadanya. Mazmur 50 ayat 10 dan sampai 12 saudaraku, ayat yang luar biasa ini berkata, sebab punyakulah kata Tuhan segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku kata Tuhan. Jika aku lapar tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah kata Tuhan dunia dan segala isinya. Dunia dan segala isinya punya Tuhan. Kemudian dalam Kolose 1 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena di dalam Dialah, di dalam Tuhan Yesuslah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kemudian 1 Timotius ayat 6 saudaraku, ini ayat-ayat yang luar biasa. Ini berkata, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Maksudnya keluar dari dunia ini. Jadi saudaraku, dari firman Tuhan yang kita baca ini, kita belajar dan kita tahu bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu, dan kita adalah juga ciptaannya. Dan dunia ini, alam semesta ini milik Tuhan Yesus. Kita tidak membawa apa-apa saat kita lahir, dan saat kita meninggalkan dunia ini juga kita tidak membawa apa-apa keluar dari dunia. Jadi saudaraku, karena itu bila saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan berkat oleh Tuhan Yesus, masih diberikan tenaga saudaraku, masih diberikan waktu, marilah kita mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan harta jiwa, harta benda, kekuatan, tenaga kita. Saudaraku, pengabdian orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah cara Tuhan Yesus untuk memberkati kita sebagai orang percaya. Sehingga saat kita mengabdi kepada Tuhan Yesus, kita tidak punya beban, bahkan kita bersuka cita. Ada amin ya. Kita saudaraku wajib mengabdi kepada Tuhan Yesus. Dan kebenaran yang kedua mengapa kita wajib mengabdi kepada Tuhan Yesus, karena saudaraku setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus. Karena itu kita wajib mengabdi kepadanya. 1 Petrus 4 ayat 5 berkata, tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia, kepada Tuhan Yesus yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kemudian Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kamu akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Dan Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah saudaraku, dari ayat-ayat ini kita diberitahu Tuhan Yesus menciptakan kita dan memberkati kita dengan berkat jasmani dan berkat rohani yang melimpah kepada kita. Tujuannya adalah supaya kita melakukan pekerjaan baik.
yaitu dengan mengabdikan diri kita kepada Tuhan Yesus dan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diberkati, saudaraku, jasmani rohani, harus mempertanggungjawabkan semuanya itu, semua perbuatan kita kelak di hadapan Tuhan. Karena itu selama masih diberi kesempatan, masih diberi hidup, kita, saudaraku, harus mengabdi kepada Tuhan. Marilah kita melakukan pekerjaan yang baik, yaitu melakukan pengabdian untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan pengabdian, melayani Tuhan, saudaraku. Baik melalui dana, doa, dan daya kita. Dan kebenaran yang ketiga, mengapa kita wajib mengabdi kepada Tuhan Yesus? Yang ketiga, karena kita yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, sesungguhnya kita adalah abdi Tuhan. Maka kita wajib mengabdi kepadanya. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Layanilah Allah dengan tubuhmu. Mazmur 145 ayat 5-7 berkata, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan, kata pemazmur. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Haleluya. Jadi saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya, kita wajib mengabdi kepada Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang telah menebus kita dari maut oleh kasih karunia-Nya yang besar, saudaraku, ya, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, kita wajib, saudaraku, mengabdi dan memuliakan Tuhan dengan seluruh jasmani rohani kita. Seluruh hidup kita, saudaraku, harus diabdikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Memberitakan keagungannya, memberitakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan besar, supaya banyak orang percaya melalui pengabdian pelayanan kita. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, mengapa kita wajib mengabdi kepada Tuhan Yesus, saudaraku? Karena pengabdian kita adalah rencana Tuhan Yesus untuk apa? Menumbuh kembangkan iman dan kerohanian kita supaya kita menjadi dewasa rohani. Yakobus 2 ayat 17 dan 22 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan, dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, saudaraku, jadi saat kita melakukan pengabdian kepada Tuhan Yesus, sesungguhnya saudaraku, kita sedang menumbuh kembangkan iman kita supaya semakin dewasa rohani, supaya semakin kuat, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, iman yang tidak disertai pengabdian dan perbuatan baik pada hakikatnya mati, kata firman Tuhan. Iman yang tidak berkembang, tidak bertumbuh, tidak menjadi dewasa rohani. Tetapi iman, saudaraku, yang dilakukan melalui pengabdian kita kepada Tuhan Yesus, iman kita bertumbuh menjadi kuat, menjadi dewasa rohani. Amin ya. Mari saudaraku, kita mengabdi kepada Tuhan supaya iman kita bertumbuh dewasa. Jadi inilah 4 kebenaran mengapa kita wajib, saudaraku, mengabdi kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, karena segala sesuatu adalah milik Tuhan Yesus, maka kita wajib mengabdi kepadanya. Yang kedua, karena setiap orang bertanggung jawab kepada Tuhan Yesus, karena itu kita wajib mengabdi kepadanya. Yang ketiga, karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa, saudara, sesungguhnya kita adalah abdi Tuhan, maka kita wajib mengabdi kepada Tuhan Yesus. Dan yang keempat, karena pengabdian kita adalah rencana Tuhan Yesus untuk menumbuh kembangkan iman kita dan kerohanian kita menjadi dewasa rohani. Amin ya. Efesus 2 ayat 10 saya bacakan lagi, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, Tuhan Yesus mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kaulah pemilik alam semesta, dunia dan segala isinya. Karena itu Tuhan, kami wajib mengabdi kepada Engkau. Bimbinglah kami untuk setia mengabdi, melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Untuk segala kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.